Sobat CNS semuanya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari Putri Kartini NTB 2025 Bersama saya, Dina Oktavina, dan saya Baik Sarmila. yang dimana pada hari ini kita akan membahas dan juga berdiskusi terkait dengan question dan juga opini dari teman-teman yang masuk nih ke kita semua. Nah, teman-teman semua, kita kan belum tahu nih temanya. Kira-kira nih, katanya Kak Mila ya, Kak Mila, kira-kira tema yang cocok hari ini apa sih? Jadi kita itu sudah mempersiapkan satu tema, yakni perempuan Kartini No Insecurity. Nah, membangun kepercayaan diri dan juga keteguhan hati. Nah, teman-teman semua, kita mulai diskusinya yuk dari poin pertama yang masuk ke kita ya. Poin pertama itu adalah sebenarnya kalau menurut perspektif Kamila sendiri nih, apa sih Kak makna dari perempuan Kartini No Insecurity itu tersendiri? Jadi kita itu mengambil tema ini untuk membangun pemikiran para wanita yang ada di seluruh Indonesia untuk membangun kepercayaan diri yang ada di diri semua wanita yang ada di Indonesia. Di mana seperti yang kita ketahui, kita dapat membangun diri kita mengikuti salah satu contoh perjuangan Raden Ajeng Kartini kita yang memperjuangkan hak emansipasi wanita yang ada di Indonesia. Sehingga pada zaman sekarang wanita itu mampu merasakan perjuangan Raden Ajeng Kartini kita. Seperti salah satunya itu contohnya pendidikan nih. Kan pada zaman sekarang kita nih para wanita mampu nih merasakan pendidikan yang pada zamannya beliau pendidikan itu sangat dibatasi yang hanya bisa dirasakan oleh para lelaki saja. Dan pada saat ini pendidikan itu mampu nih kita dapatkan merata di seluruh kalangan, tidak melihat gender. Wah, keren banget ya Kak. Ternyata itu nih teman-teman semua makna dari tema yang kita ambil pada hari ini nih. Oh iya Kak, kalau menurut Kak Mila nih, sebenarnya hal apa sih yang paling Kak Mila ambil dari perjuangan RA Kartini itu sendiri? Nah, kalau menurut aku sendiri, yang paling melekat dari perjuangan Raden Ajeng Kartini ini adalah salah satunya bagaimana cara beliau memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia agar dirasakan oleh para wanita. Oh, Dan sekarang kan kita banget bisa ya. merasakan ya. Oke nih, sekarang giliran aku nih mau bertanya nih sama Kak Vina. Apa sih pendapat Kak Vina tentang kepercayaan diri itu menjadi kunci utama dalam pemberdayaan perempuan di zaman yang serba modern ini? Wah, terkait kepercayaan diri nih ya Kak. Iya. Jadi teman-teman semua, kalau menurut aku, kepercayaan diri itu merupakan kunci utama nih Kak. Karena dari kepercayaan diri itu kita bisa membangun sebuah pondasi dan juga keteguhan hati yang menjadi kehidupan kita nih, yang bisa berdampak ke kehidupan kita lebih tepatnya. Nah teman-teman semua, dari kepercayaan diri itu kita bisa menghadirkan nilai-nilai lain. Nah yang paling utamanya itu adalah dapat mengurangi kerentanan sosial nih Kak. Tentunya di zaman yang serba digital sekarang ini, kepercayaan diri itu menjadi poin penting, apalagi terkait dengan personal branding di sosial media. Karena apabila kita kurang percaya diri, biasanya kita itu kurang mengapresiasi dan juga mencintai diri sendiri. Iya, Gitu benar sih, sih, Kak. benar. Kayak insecure kita terlalu mendalam itu ya? Bener banget. Sampai kadang-kadang itu ada orang yang aku temuin sebenarnya keren banget nih di dunia maya. Tapi karena ia melihat sosok lain yang ia anggap itu lebih dari dirinya, jadi dia tidak bisa mencintai dan juga mengapresiasi pencapaiannya selama ini nih, kayak gitu. Jadi kayak sayang banget padahal dia keren Iya. banget gitu. Padahal kalau dia lebih maju, dia itu bakal bisa lebih loh dari orang yang dia anggap, wah itu. Bener banget nih. Kalau Kamila sendiri pernah nggak sih ngalamin fase insecurity itu? Aku sendiri pernah ngerasain yang namanya fase insecure. Kadang kan yang namanya juga manusia ya. Insecure itu pasti pernah ada, tapi kalau kita stuck di zona nyaman kita, terus kita nggak mau berkembang, ya udah, kita bakal insecure selamanya, nggak bakal ada perubahan di antara diri kita untuk mau bersaing bersama orang-orang yang ada di luar. Wah, Nah, itu. keren banget nih teman-teman semua. Jadi kayak gitu ya Kak, cara menghadapinya. Iya, Wah kita itu harus maju kalau tips kita and trick dari punya. kita sih ya. Iya. Mungkin buat teman-teman semua yang lagi di fase ini, cara keluarnya kalau menurut kita seperti itu. Kak, ini ada salah satu opini dari teman-teman semua yang masuk ke question box kita kemarin terkait dalam masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai patriarki nih Kak. Iya. Nah, gimana sih caranya kita itu supaya bisa menghadapi tantangan patriarki itu sendiri dalam keseharian kita? Menurut aku sendiri ya, cara kita menghadapi tantangan patriarki ini adalah, bagaimana cara kita mengedukasi orang lain di sekitar kita juga. Tanpa adanya edukasi, orang-orang di sekitar kita itu tidak bakal sadar nih, apa sih patriarki itu? Terus bagaimana sih cara orang lain itu menghargai, orang lain juga, ngerti nggak? Kayak dia tuh
Karena sifat patriarkinya itu, dia tuh nggak bakal bisa ngehargain orang lain. Banyak nih kan pada zaman sekarang nih, perempuan tuh sering nih dihadapin sama opini orang tentang, laki-laki tuh harus lebih seperti ini, laki-laki tuh Bener harus tuh, Kak. ya, laki-laki tuh harus kayak gini nih, wanita yang harus mengerjakan hal rumah, laki-laki tuh enaknya kayak gini-gini aja. Itu tuh kita itu sebagai wanita harus meyakinkan orang lain akan sudut pandang itu tuh tidak benar. Nah, sebagai seorang wanita, kita itu harus meyakini nih bahwa patriarki itu tidak dibenarkan dimanapun. Patriarki ini tuh sebenarnya sifatnya tuh sangat jelek banget ya. Kayak mendiskriminasikan wanita-wanita. Mhm. Tidak membolehkan wanita melakukan hal seperti ini, menyudutkan para wanita. Jadinya patriarki ini harus dihentikan nih, baik di Indonesia maupun di manapun berada ya. Terus menurut Kak Pina nih, Wah, patriarki itu sendiri seperti apa? Terus bagaimana sih cara kita sebagai perempuan itu untuk, meyakinkan bahwa orang-orang yang ada di samping kita itu untuk tidak melakukan yang namanya patriarki? kalau menurut aku, bahwasannya kan patriarki itu biasanya dialami oleh sekelompok masyarakat yang masih kental ya Kak di sini tuh. Dari survei yang aku lakukan, bahwasannya salah satu cara untuk mengurangi patriarki itu bukan dengan mengadakan pelatihan untuk perempuan saja, tapi Iya, untuk laki-lakinya juga. nah, Karena kalau kita melihat itu pelatihan kepada perempuannya itu udah banyak banget ya Kak, menyebar iya, di mana-mana. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan aspek dari teman-teman yang laki-laki juga di sini. iya benar, Karena yang menjalankan patriarki itu kan ada 2 insan ya, iya, perempuan dan juga laki-laki. Apabila kita hanya mengedukasi pihak perempuannya saja, tentunya ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan nih, Kak. iya benar, Jadinya, kok yang perempuan aja, sedangkan harusnya kedua belah pihak merasakan hal yang sama. Aku bukan menyalahkan pelatihan yang ada, akan tetapi bagaimana nih kalau sekiranya pelatihan itu juga diadakan untuk teman-teman yang laki-laki gitu. agar menyeimbang ya, merata Mhm. semuanya, biar tidak menyudutkan satu belah pihak. Kadang kebanyakan orang ini kayak memandang gender, Oh, bener banget nih. gender itu segalanya deh. Selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang insecure nih teman-teman semua. Insecure ini kan udah sering banget ya Kak ketemuin di mana-mana. Iya, Bahkan di question box kita itu masuk banyak iya banget banyak nih, tentang "Oh, insecure ya. bahas insecure dong, mas tentang insecure dong." Sebenarnya nih Kak, pengertian insecure sendiri menurut Kamila tuh gimana sih? Jadi menurut aku tuh insecure itu dapat kita artikan dengan rasa ketidakpercayaan diri kita terhadap sesuatu yang kita akan lakukan. Entah itu dari kita yang tidak percaya akan fisik kita, akan kemampuan kita, akan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu menurut aku ya. Insecure itu menurut aku. Tapi kalau menurut Kak Vina itu kayak gimana? Aku nggak jauh berbeda sih Kak sama perspektifnya Kamila sendiri. Karena kalau menurut aku insecure itu terkait dengan kepercayaan diri tadi ya Kak. Iya, Kepercayaan benar. diri, terus juga kurangnya pondasi dari dasarnya dulu. Mhm. Karena dulu aku sempat ngalamin fase insecure, tapi itu ketika masa-masa SMA. Aku juga pernah Iya kan banget Kak? aku ngerasain yang namanya insecure. Tapi setelah kita pikir-pikir, ketika kita mulai mengenali diri kita sendiri, mulai mencintai Diri kita potensi sendiri. yang kita punya juga itu, jadinya kita kayak ngerasa, "Aku sebenarnya bisa loh." Jadi aku Iya, mulai keluar dari zona bener. tersebut, terus mulai mengikuti beberapa kegiatan yang aku rasa, "Aku kayaknya bisa deh berkontribusi kegiatan ini." Jadi dari sana kita punya pengembangan diri nih. Jadinya aku sudah menghempas kata insecure itu, say Jadi no lah. iya, jadi kita harus mengubah mindset kita ya, pemikiran kita tentang insecure itu seperti apa, kita harus ubah. Jangan ada lagi ada kata insecure yang ada di diri kita sendiri. Karena Nih, kalau kita insecure, kita tuh nggak bakal bisa maju ke depan. Kita tuh bakal stuck diam di zona nyaman kita. Nggak akan ada perubahan di diri kita sendiri. aku setuju Tuh. banget sih Kak sama opini yang itu. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin udah masukin opini-opini juga itu kebanyakan, "Kak, bahas insecure dong Kak, bahas Bener. insecure dong." Nah, spesial buat question yang kita buka kemarin, kita jawabnya di podcast kali ini ya Kamila. Nah, terkait selanjutnya yaitu yang masuk adalah pergaulan bebas. Wow, sangat menantang Banyak nih. banget yang masuk ya, Iya, jadi kita di era pilih-pilih. modern ini juga ya, tentang pergaulan bebas itu sangat sangat menarik nih. Mereka sangat menarik. Karena kan dengan adanya zaman modern dan juga Iya, digitalisasi yang benar. semakin melesat banget ya, Kak, ya. Jadinya tuh banyak teman-teman yang ngerasa kayak, kayak gini kayaknya biasa deh, padahal itu sebenarnya melanggar ya, teman-teman. Iya. Contohnya aja kayak narkoba nih, Kak, Mmm. dan minuman keras. Itu sebenarnya Aduh, bahaya banget kan? narkoba ini sangat bahaya nih di kalangan kita, apalagi di kalangan remaja, bahkan anak-anak yang seharusnya sangat harus, mengetahui tentang pendidikan, zaman sekarang itu malah mengenal yang namanya narkoba. Bayangkan.
anak kecil loh mengenal yang namanya narkoba yang seharusnya itu tuh dihindari, dipelajari untuk dihindari, malah dicoba. Kayaknya ini tuh berangkat dari pergaulan bebas tadi Iya, nggak sih, Kak? bener. Karena kalau misalkan pergaulannya itu masih terjaga, otomatis bisa Iya, diminimalisasikan lah ya bener. hal tersebut. Iya. Tapi kan di zamannya sekarang kayak gini tuh, Kak, sebenarnya aku baca salah satu opini yang masuk. Mhm, Sempat kan kemarin kita buka itu juga. iya. Mereka ngebahas kayak kayak sebenarnya hal ini tuh biasa loh, Kak. Hal ini biasa loh, Kak. Itu tuh sebenarnya no ya teman-teman Iya, semua. sangat tidak Hmm, dibiasakan seharusnya. Kalau kita membiasakan hal yang salah, maka itu akan tetap berlangsung di kehidupan selanjutnya, teman-teman. Jadi kalau kita membiasakan yang namanya narkoba, itu sangat perbuatan yang buruk ya nggak sih? ya. Buruk banget Apalagi nggak sih? kemarin sempat ada berita yang masuk kalau misalkan mahasiswa ataupun mahasiswi yang sempat menjadi peredaar narkoba. Nah, itu kan kayak berangkat dari suatu hal atau suatu tempat yang dimana otomatis di lingkarannya itu pasti ada yang pengguna atau juga penyebar Iya, juga nih, kayak Kak. ngajak gitu nggak sih? Mhm. Aku Jadinya juga pernah orang-orang yang lugu itu kenal lagi iya gitu ya, nggak sih, benar Kak? benar. Aku juga pernah kemarin nonton, bayangin satu keluarga itu mengonsumsi yang namanya narkoba. Wah, bahaya banget nih ya. Dari maaf nih, dari ibu, bapak, bahkan anaknya pun mengonsumsi yang namanya narkoba. Padahal ini kan sangat tidak bagus banget ya untuk perkembangan kita. Kan kita ini bakal menjadi Indonesia yang maju. Bagaimana bisa Indonesia maju jika penduduknya saja mengonsumsi barang haram tersebut? Jadi guys, dari tadi kita bahas nih tentang keluarga saja sudah mengonsumsi yang namanya narkoba. Bagaimana nih pandangan kalian tentang hal ini, terutama pandangan Kak Vina? Wah, pandangan aku nih, Kak, terkait satu keluarga yang Iya, mengonsumsi narkoba itu sendiri ya. Nah, kalau kita kaji dari kajian ilmiahnya ataupun dari fase kesehatannya, itu selain membahayakan untuk diri kita sendiri, itu juga tentunya mempunyai pengaruh ya, Kak, ke iya bagian tubuh benar. kita, ke organ-organ tubuh. Nah, sehingga apabila suatu hari nanti teman-teman membutuhkan, ada keluarga kita yang membutuhkan donor darah nih, terus ternyata kita pengonsumsi narkoba pengen menyalurkan donor darah juga itu kan Dibantu gitu ya. niatnya kan baik, tapi Tapi di dalam tubuhnya sudah terkontaminasi hal-hal yang harusnya tidak ada tidak ada, tadi, ya heeh. benar. Jadinya lebih baik dihindarkan aja teman-teman dari sekarang. Selain membahayakan aspek kesehatan diri sendiri, itu juga bisa menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Ya Kan benar. itu dia punya aspek kecanduan ya, Kak, ya Iya, katanya? kecanduan. Otomatis itu akan membuat kita, ih kayaknya pengen lagi, Iya. kan akhirnya nggak bisa untuk mengatakan stop, gitu deh. Jadi kita harus mulai say no to drugs, teman-teman semua. Ulang nih, aku senang banget tadi. Gimana? Say no to drugs. Drugs. Oke. Nah, selanjutnya nih, Kak, kita mau bahas terkait lo cantik, lo aman. Nah, gimana Sangat-sangat nih, Kak? sering banget nih denger kata-kata yang kayak gini. Ini tuh udah nggak asing lagi nih nggak sih? Kayak Iya. lo cantik, lo aman nih udah dibahas di kalangan semua remaja nggak sih? Hmm. Tapi ya, Kak, katanya tuh ada salah satu temanku, dia itu aku beranjak dari pemikirannya, dia itu mencoba cara bilang ke orang-orang kalau dia itu insecure. Terus sebenarnya dia enggak. Karena di situ dia pengen melihat dari perspektif teman-temannya yang bilang, kamu nggak perlu insecure, kamu gini-gini. Terus ada yang bilang, kamu kamu ngajak insecure, kamu gini-gini kok, dan dia lebih gini-gini. Jadi dia sebenarnya memanfaatkan hal itu untuk mengetes nih. Iya. Karena orang ini gimana sih, orang ini Iya. gimana sih. Dan aku pernah menerapkan itu. Terus Ah, gimana nih pandanganmu menurut hal itu? Gimana pandangan kamu, perspektif kamu tentang kata-kata lo cantik, lo aman? kalau menurut aku ya Kak, sebenarnya itu bukan sebagai kunci utama. Karena teman-teman sekarang ini kebanyakan itu membuat standar itu dari Instagram atau Iya. TikTok yang mereka tonton. Benar benar benar. Jadinya dari Terbawa arus sama sosial media nggak sih? ya, padahal kita tuh juga mempunyai keunikan masing-masing, Iya. Kak. Cantik itu relatif ya. Entah itu dari sifat, dari fisik, semuanya itu dipandang menurut pemandangan orang masing-masing. Nggak semua cantik itu berkaitan tentang fisik saja. Mungkin banyak orang yang berpikiran cantik itu bisa dilihat dari hati nih. Iya nggak? Setuju banget, Kak. Setuju nggak sih sama cantik itu kita harus lihat dari hati juga. Oke, kita itu cantik di fisik, tapi hati kita nggak bagus. Itu kan nggak cantik juga namanya. Kalau udah kayak gitu. Kadang-kadang tuh ada ya, Kak, teman-teman yang ngerasa dari kayak, wah kayaknya aku kurang ini deh, aku kurang ini deh, kurang ini deh. Sebenarnya dia tuh udah melebihi kapasitas itu. Iya, benar. Kadang kita itu harus berpikir loh, orang lain itu juga kadang mau loh menjadi diri kita. Jadi jangan pernah kalian itu menganggap cantik itu sebagai tindak keamanan bagi semua orang. Terus Bahkan kalau catcalling itu
Kak Villa sering nggak sih ngedengar catcalling gitu Sering kan? banget, catcalling itu sudah merajalela. Udah di mana-mana itu udah ada yang namanya catcalling. Wah, bahkan aku kemarin sempat baca suatu berita, katanya catcalling ini udah mulai marak nih di Lombok. Iya, Nah, bener. jadi nggak semua teman-teman yang cantik itu aman. Nah, itu juga nggak bener banget nih di situ. Sebenarnya kan pandangan orang tentang cantik itu berbeda-beda. Ingat, cantik Hmm, itu relatif menurut pandangan orang itu kan nggak sama. iya. Jadi jangan pernah ngerasa insecure lagi. Mm-mm. Kalian itu punya bakat terpendam, bakat yang harus kalian tunjukin nih ke orang. Itu loh sebagai jati diri kalian. Di situ loh kecantikan kalian. Dan aku ngerasanya kita semua tuh sebenarnya luar biasa Iya. dan kita juga punya keunikan masing-masing. Iya. Oke guys, you are extraordinary by your own unique, so don't ever feel you're insecure. Oke? Nah, selanjutnya nih Kak, aku sempat baca, oke, ada yang bilang terkait pentingnya personal branding. Karena Iya. kan kita buat question box itu terkait woman and insecurity ya Iya. Kak ya. Jadi banyak banget yang masuk tuh kayak terkait, Kak, apa sih hubungannya terkait insecure dan juga personal branding? Jadi menurut aku personal branding itu sangat penting ya bagi diri kita. Karena personal branding itu mampu membuat kita itu dihargai, dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan adanya personal branding ini kita mampu meningkatkan kepercayaan diri kita dan mampu meyakinkan bahwa kita itu mampu melakukan sesuatu. Keren banget ya teman-teman semua. Itu penting banget ya Kak, personal branding di era Ya, sangat penting digitalisasi banget. ini. Apalagi biasanya tuh ada di beberapa akun Instagram itu yang mereka tuh masih malu untuk menunjukkan potensinya. Iya, benar. Padahal mereka tuh bisa sebenarnya. Mm-mm. Nah, itu teman-teman semua pentingnya personal branding ketika kita pengen mengikuti suatu rangkaian kegiatan atau kita pengen mengikuti suatu acara, kan biasanya akan dikenal melalui Instagram ataupun Iya. portofolio kita. Nah, apabila Instagram kita itu tidak ada postingan ataupun kita tidak ingin mengapresiasi diri dengan mempublish pencapaian gitu misalkan, jadi bagaimana orang lain itu bisa mengenal kita ketika kita tidak ingin mengenali diri kita sendiri Ya. dulu. Itu sih teman-teman pentingnya postingan Instagram menurut aku yang bisa selain menjadi arsip ya Kak, arsip di feed-feed kita, Iya. itu juga bisa menjadi salah satu cara dari orang lain mengenal diri kita sendiri. Benar. Gitu. Menunjukkan bahwa kita tuh ada loh, kita itu Mm-mm. berada di situ. Kita tuh bisa loh, kayak misalkan kita pengen menjadi atlet nih, wah Iya. kayak Kamila ini atlet teman-teman semua. Menjadi atlet, Malu loh. kita nggak pernah mempublish beberapa pencapaian kita ataupun pencapaian-pencapaian terbaik kita nih sepanjang sepanjang sejarah hidup kita. Lalu dari mana suatu komunitas itu bisa nge-reach out kita ketika kita sendiri nggak pernah mempublish hal Iya. tersebut. Jadi orang lain nggak bisa mengenali dengan mata batin, oh dia bisa, oh dia nggak bisa, gitu. Kan di situ tuh kita itu mampu mengapresiasi diri kita. Bagaimana orang lain mampu mengapresiasi kita, sedangkan kita tidak mampu mengapresiasi diri kita sendiri tuh. Jadinya haruslah mulai dari diri kita sendiri. Oke, keren banget ya teman-teman semua. Nah, gimana Kak? Mungkin itu aja ya teman-teman semua pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas semua question dan juga opini yang masuk ke kita. Jadi kita juga mohon maaf apabila dalam penyampaian kita ada salah tutur Iya. kata ataupun ada hal-hal yang belum disampaikan dan juga kepada teman-teman semua. Terima kasih atas pertanyaan dan juga opininya. Kita suka banget dan mari berdiskusi lagi di laman Instagram kita ataupun di WA pribadi juga nggak Iya. apa-apa. Sekian dari kami berdua, saya Dina Oktavina, Dan saya Baik Sarmila. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sobat CNS semua. Bye-bye.